Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Pak. Belum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk Mas Aziz bisa disiapkan dan juga dipimpin doa. Tidak masuk kayaknya Pak hari ini, Pak. Oh, belum masuk. Ya. Aja, Pak. Ya, diganti saja. Silahkan Mas Farudin. Oke, teman-teman semuanya, monggo sebelum mengawali kegiatan belajar pada hari ini, berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa, mulai. Amin. Saya. Ya, terima kasih anak-anak dan Mas Farudin yang sudah dipimpin doa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Sehat. jiwaku kuat, tetap semangat. Allahu Akbar. Ulangi, kurang kompak ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, jiwa kuat, semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Anak-anak semuanya, sebelum KBM dimulai, maka akan Bapak presensi dulu, akan Bapak absen dulu. Bagus hadir? Ngapunten ya, Ibu. Ibu. Bagus hadir? Hadir, Pak. Mas Fahrudin hadir? Hadir. Mas Rohmat? Hadir, Pak. Mbak Rini? Hadir, Pak. Mbak Siti? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah ya, semuanya hadir. Ini suatu kebanggaan ya. Kayaknya ini guru favorit, kalau nggak masuk kok nggak ngeh gitu ya. Ya anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai ya, ini kita ikrarkan dulu, yaitu P5-nya, yaitu Pancasila. Semuanya mohon fokus ya. Nanti ketika namanya muncul di dalam slide, itu nanti langsung menyebut silanya ya. Siap semuanya? Siap, Pak. Ya, Pak. Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Sone berbisik. Ayo. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih telah mengerjakan Pancasilanya ya. Sekali lagi agar fokus untuk nanti kita melakukan KBM pada siang hari ini ya. Ya anak-anak, tentunya di KBM ini sebelum kita membahas jauh tentang judul kita, di sini ada yang mau kita bahas tentang akhlak mazmumah atau akhlak tercela dan juga akhlak mahmudah ya. Sebelum lebih jauh, minta tolong ya untuk Mbak Indarti membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kurang kelihatan, Pak.
Tujuan pembelajaran. 1. Menganalisis pengertian dan contoh akhlak mahmudah dan akhlak masmumah. 2. Menganalisis dalil-dalil kewajiban menghindari akhlak mahmudah dan membiasakan akhlak masmumah. Menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau godop, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Membuat Ya, dan terima menyajikan kasih. paparan. Oke, baik. Kayaknya yang nomor 2 itu ada yang keliru ya, menghindari akhlak masmumah ya itu. Salah Iya, ketik. Pak. Menghindari Kebalik, akhlak Pak. mahmudah toh, Pak. Ya, Ya, padahal baru mau terima tak kasih tanyakan, Pak. Oh, koreksinya. Pak. Ya, terima kasih koreksinya. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk membahas tentang akhlak masmumah dan juga mahmudah, coba Bapak ingin sedikit memberi pertanyaan sekiranya sampai mana wawasan kalian kaitannya dengan akhlak tersebut. Apa yang kamu ketahui tentang sikap temperamental, kontrol diri, dan juga berani membela kebenaran? Ayo, siapa? Saya, Pak. Ya, silahkan Mas Farudin. Temperamental, gitu, Pak. Ya, Temperamental itu seseorang yang ini, Pak, suka emosi itu loh, Pak. Jadi dikit-dikit marah, tapi bukan marah kok sedikit-sedikit. oh, Itu, ya. Pak. Terima kasih, Mas Farudin. Kalau untuk kontrol diri itu apa ya? Saya, Pak. Kalau Oh iya, kontrol Mbak diri Siti. itu kalau mau marah bisa menahan, Pak. Lebih baik istighfar, Pak, kalau mau marah, Pak. Oh gitu ya, terima kasih Mbak Siti. Kalau berani membela kebenaran itu apa ya? Saya, Pak. Oh ya, silahkan Mas Aris. Berani membela kebenaran itu kita berani berkata jujur, Pak, di dalam setiap kondisi dan situasi, gitu, Pak. Oh ya, ya terima kasih. Ada yang lain? Coba kalau berani membela kebenaran itu apa coba? Ayo, ada yang lain? Saya, Bu Pak. Yatri jangan tidur ya itu Mbak Indatri. Kok di belakang kok tidur toh? Saya, Pak Ayo Guru, yang lain. Oh ya, silahkan. berani membela kebenaran itu memperjuangkan kebenaran di atas segalanya, Pak Guru. Oh ya. Seperti hari ini, semisal hari ini, Pak Guru. Ini Hari ini apa? Hari ini kan tanggal 10, Pak Guru. Oh ya. Hari pahlawan. Kita Hari Pahlawan harus Nasional. menghargai Oh ya. jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang membela kebenaran untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Terima kasih, Pak Iya, Guru, kira-kira iya. begitu. Ya, memperjuangkan kebenaran dan yang pasti ya. Jangan memperjuangkan yang tidak pasti. Cie. Ya, anak-anak, terima kasih atas jawaban kalian. Ya, di sini sedikit menambahkan tentang yang kita bahas di awal tadi, kaitannya tentang sikap temperamental atau istilah lainnya itu ghadab, ya. Yang kedua tentang kontrol diri atau istilah lainnya itu mujahadah an-nafs. Atau yang ketiga itu tentang berani membela kebenaran atau sanjah, ya. Satu persatu kita bahas dulu ya. Jadi akhlak mahmudah itu, masmumah itu akhlak yang tercela. Akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji atau perilaku yang terpuji. Yang pertama tentang ghadab ya. Ghadab itu secara bahasa ya, itu dari kata ghadiba ya ghadibu ghadaban ya. Kalau secara istilah apa ya? Coba Mas Anggoro coba. Mas Anggoro? Tidur, Pak. Atau yang lain coba. Saja, Atau yang Pak. lain coba. Oh ya, silakan Mas Farudin. Kalau secara istilah, emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan, sifat seorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain, Pak. Oh ya, terima kasih. Itu ya secara istilah.
emosi yang terjadi akibat tidak senang ketika orang lain itu mendapatkan sesuatu. Untuk yang ini ya, nah, kira-kira emotikonnya kayak gini ya. Ketika orang itu marah sama orang itu ridho ya. Ridho, susah, senang ya ridho. Senyum, full senyum ya. Yang kedua, itu kaitannya tentang mujahadah an-nafs atau menumbuhkan sikap kontrol diri ya. Secara bahasa itu dari kata mujahadah sendiri itu bersungguh-sungguh ya. Terus an-nafs itu jiwa, nafsu atau diri pribadi dari seseorang. Kalau secara istilah apa? Coba Mbak Marmi ayo. Saya ya Pak. Oh ya, silahkan. Upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah, Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi upaya sungguh-sungguh mengendalikan sesuatu atau secara singkatnya menahan hawa nafsu ya. Itu lawannya itu ittibaul hawa, yaitu tadinya menahan, nah versusnya itu lawannya itu yaitu mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga tentang saja'ah, menumbuhkan sikap pemberani dalam membela kebenaran ya. Coba secara bahasa apa? Coba, yuk Mbak Rodiah. Saja'ah secara bahasa artinya berani atau gagah. Oh ya, terima kasih. Berani atau gagah. Gagah di sini bukan secara fisik ya, tapi gagah di sini secara sikap ya, tegas. Nah, itu saja'ah. Kalau secara istilah apa? Mbak Woro? Secara istilah itu upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan hawa nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, Pak Guru. Ya, terima kasih. Jadi ada upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsu yang tadi kita bahas. Tapi di sini istilah lainnya itu keteguhan hati ya, atau kekuatan pendirian untuk membela kebenaran ya. Anak-anak, itu tadi sedikit ya ulasan tentang pengertian dari ghadab, mujahadah an-nafs dan juga saja'ah. Nah, di sini perlu ada pengembangan wawasan yang lain. Mungkin kaitannya tentang ciri-ciri ataupun contoh dalam kehidupan sehari-hari ataupun hikmah dan sebagainya. Nah, di sini Pak Ipul akan membagikan LKPD untuk kalian semua dan juga di sini sudah ada beberapa kelompok ya. Tentunya tadi kita menyinggung tentang Pancasila. Di sini saya buat silanya, saya buat kelompoknya sesuai Pancasila tadi. Ada kelompok bintang, kelompok rantai, kelompok pohon beringin, kelompok kepala apa ya itu? Sapi apa banteng ya itu? Kepala banteng. Banteng, ya. Pak. Dan juga padi dan kapas ya. Itu sudah dibagi kelompoknya ya. Ini saya bagikan LKPD-nya ya. Masih semangat? Masih, Pak. Nah, coba jargonnya dulu. Saya beri contoh nanti kalau saya bilang salam semangat gitu jawabnya alhamdulillah badanku sehat, jiwaku kuat, tetap semangat. Allahu Akbar. Gitu ya. Ya, Mbak Idarti? Ya. Nah, yang keras nanti tak beri Hadiah ya, Pak. Ya. Ya, saya apa, Pak? Yo, salam semangat. Alhamdulillah. Badanku sehat, jiwaku kuat. Allahu Akbar. Dari rusuh Allah Akbar. Kari Dewi tak. Iya. Kok lali le Pak nek ngajengan? Dereng Tidak dicatet wae. apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Hadiahnya jadi enggak? Jadi no, Pak. Oh, ya, separuh ya. Soto nggih, Pak? Indarti mawon, Pak. Ya. Soto tanpa mangkok saja. Ya, anak-anak. Ini LKPD-nya instruksinya ya. Yang pertama sebelum membahas diisi dulu identitasnya. Yang kedua nanti akan saya tampilkan gambar dan di LKPD itu juga ada gambarnya ya. Dan tugas kalian yaitu mencari informasi tentang materi ya. Sesuai judul ghadab, mujahadah an-nafs dan juga saja di internet boleh, buku paket boleh,
di artikel juga boleh, atau mungkin bahkan ketika kalian mengalaminya setiap hari atau di kehidupan sehari-hari, itu mungkin kalian bisa menyebutkan contoh-contohnya, atau mungkin ketika Mbak Indarti marah-marah bisa jadi contoh godop gitu ya, atau Saya nggak ketika marah loh, Pak. apa kok nggak marah? Nggak marah, Pak. Nggak ada yang dimarahin ini. Cie. Pak Ya, Aziz, kok kita menangis itu? lanjut. Kenapa, Mas? Bagus. Tidak, Pak. Lanjut, ketika ini ya, nanti kita berdiskusi tentang mencari informasi tadi, nanti tolong didiskusikan sesuai kelompoknya, dan hasilnya nanti akan dipresentasikan, bisa berupa poster mind map ataupun PowerPoint ya, terserah kelompok kalian. Diberi waktu 1 menit cukup? 1 menit. 1 menit Cukup toh, tidak? Pak. 2 jam ya, Pak? Berapa? 2 2 jam nanti habis. Sotonya nanti adem, Bu. 30 Mbak menit. Indarti. Oh, 1 30 menit menit. iki Ya, golek 30 menit aja. Mengke anu Ya. browsingnya sinyalnya nggih Ayo. lemot-lemot le, Pak. Silahkan dikerjakan sesuai kelompoknya ya. Siap. Lanjut, sudah jadi ya. Ya. Ayo, kelompok padi dan kapas silahkan mempresentasikan. Kelompok padi dan kapas itu yaitu Mas Huda, Mbak Oro, dan juga Mbak Fatimah. Silakan. Ya, Ini saya ada Pak, saya beberapa mewakili gambar teman-teman ini. Pak. Ya, silakan. Gambar itu tentang Gambar 1. Gambar 1 tentang seorang suami yang pulang kerja, sampai rumah istrinya belum menyiapkan makanan. Nah, suami Ya. tersebut tidak boleh marah, Pak, dan harus bisa mengontrol diri, terlebih menyapa istri dengan senyum dan perhatian. Kalau lebih baik Ya. lagi, suami itu pulang kerja bawa makanan, Pak. Iya, betul sekali Oh, tuh. gitu ya. Betul. Ya, Kasihan terima istrinya kasih di ya. rumah, Pak. Iya. Jadi di sini gambarnya seorang suami yang pulang kerja, tapi belum disiapkan makanan ya. Ya ini bagi calon bapak-bapak ya, mas-mas ini ya. Nanti kalau istrinya belum menyiapkan makanan ya istighfar dulu. Jadi buka pintu ya, assalamualaikum. Nah, istighfar dulu ya, jangan marah-marah. Syukur-syukur apa tadi, Mbak Indarti? Bawa makanan, apalagi bawa ayam makanan. bakar. Nah, dan Betul, segepok Pak. uang. Alhamdulillah. Coba selanjutnya, ayo. Bisa dilanjutkan, Mbak Woro? Oh ya, jadi di sini itu tentang menghindari sikap temperamental, sikap godop, atau bisa menahan marah. Gitu Pak Guru. Ya, jadi untuk menghindari marah-marah tadi ya, itu bisa mengontrolnya ya. Tidak langsung kita harus marah-marah. Kalau kelompok lain ada pertanyaan enggak? Ada, Coba Pak. kelompok Saya bintang ada dari pertanyaan enggak? kelompok bintang. Oh ya, silahkan. Nah, bintang kecil. Ini Pak pertanyaannya, bagaimana cara menahan amarah atau emosi? Oh ya, Gampang, yuk Pak, bisa jadi dijawab. trukeh. Ayo Mbak Oke, Pak. Indarti, tahan amarahnya ya. Ayo, bisa dijawab. Iya, Pak. Saya mencoba untuk menjawab. Ya, silahkan Mas Huda. Dari nenekku Atiyah radhiyallahu anhu, dia memiliki sahabat dan dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Ya. Abu Dawud. Terima Itu, Pak. kasih. Ya, maaf ya Mas Huda. Tadi bilangnya nenekku Atiyah radhiyallahu an. Mohon maaf. Radhiyallahu anha ya. Nah, itu. Jadi bagaimana cara menahan marah tadi sudah dijawab. Ayo Mas Bagus, digatekke yuk.
Jadi ya. kalau marah itu datangnya dari Setan. setan itu terbuat dari Api. Api itu panas. Nah, panas-panas enaknya dipadamkan dengan Es Air teh. es. lo nggak bahaya toh. Enggak. Air ya. Ya. Terus hendaklah berwudu. Jadi kalau tadi istighfar boleh, kalau mungkin istighfar kurang bisa berwudu. Ya, Kalau masih terima marah, kasih. Pak. Kalau masih marah bisa dengan tidur ya. Masih marah, Pak. Gitu. Jajak Kalau ke es masih teh, Pak. marah. Sekarang bukan es teh ya Mbak Indarti, mie godok. Oh, mie godok. Tes es teh kula, Pak. Ya, terima kasih presentasinya untuk kelompok ini ya. Nanti bisa kita jadikan gambaran untuk minggu depan. Di sini sebelum mengakhiri dari KBM kali ini, di sini Pak Ibu akan melakukan sedikit ya bertanya kepada anak-anak seberapa jauh tentang tujuan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Apa kira-kira akhlak mahmumah dan juga mahmudah itu apa maksudnya? Coba. Akhlak majmumah itu akhlak tercela, Pak. Kalau akhlak mahmudah itu akhlak yang baik. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Coba yang lain, kira-kira ghadab itu apa? Mbak Indarti? Emosi. Godop itu emosi, Pak. Emosi itu timbul emosi. dari rasa ketidaksenangan terhadap sesuatu. Oh iya, terima kasih. Berarti dari tadi gatek ya. Subhanallah. Saya gatek terus loh, Pak. Kan mau dapat hadiah. Kalau kita tersulut emosi, bagaimana cara mengatasinya? Ayo, Pak. Oh ya, silakan. Seperti saya, Pak, kalau tersulut emosi, senangnya selalu istighfar dahulu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, itu ya anak-anak. Kira-kira alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini semoga bermanfaat ya. Ini ada sedikit quote ya. Kendalikan dirimu sebelum mengendalikan orang lain. Begitu ya anak-anak. Ini sebelum ditutup Pak Ipul boleh pantun dulu? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, nanti diselingi cakep gitu ya. Iya, Ya, Pak. Iya, Pak. Ikan gabus, ikan nila. Masuk, cakep. Dimasak minggu depan. Cakep. Jika hidup ingin bahagia, Cakep. jangan marah, kontrol diri dan berani membela kebenaran. Terima kasih. Selamat bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.